Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulanti dengan NPM 203070038 dari kelas Farmasi e-Learning 3120. Izin memaparkan tugas matkul desain eksperimen tentang matriks yang membahas tentang stroke. Untuk judul yang pertama yaitu angka kejadian serangan stroke pada wanita lebih rendah daripada laki-laki. Masalah. Stroke berada di urutan ketiga sebagai penyebab kematian di dunia setelah jantung dan kanker. Selain itu, stroke juga merupakan penyebab kecacatan jangka panjang nomor 1 di dunia. Estrogen memegang peranan penting sebagai vasodilator pembuluh darah pada wanita, sehingga wanita lebih kecil terserang stroke daripada laki-laki. Teori. Di beberapa negara berkembang, 10-12% dari seluruh total kematian setiap harinya disebabkan oleh stroke. Faktor risiko yang paling berpengaruh untuk terjadinya stroke berulang adalah hipertensi, kemudian diikuti oleh faktor risiko yang lain yaitu diabetes, kelainan jantung, hiperkolesterol, kebiasaan merokok, pemakaian alkohol, obesitas, aktivitas fisik, keteraturan minum obat, dan stres. Depkes RI 2008. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode survei populasi, dan dalam penelitian ini adalah pasien stroke di unit stroke dan B1 saraf RSUP Dr. Karyadi Semarang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 90 orang. Waktu penelitian yaitu bulan Maret hingga April 2012. Hasil penelitian ini adalah terdapat 62 orang atau 68,9% laki-laki dan 28 orang atau 31,1% wanita yang mengalami stroke. Kesimpulan, hal ini menunjukkan bahwa angka kejadian serangan stroke pada wanita lebih kecil daripada laki-laki. Hormon-hormon pada wanita memiliki peranan dalam proteksi terhadap penyakit pembuluh darah, namun kecacatan setelah serangan stroke tetap diperhatikan untuk mempertahankan kesejahteraan wanita. Judul yang kedua yaitu hubungan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang faktor resiko penyakit serebrovaskular terhadap kejadian stroke iskemik. Masalah. Kurang lebih 80% dari kasus stroke adalah stroke iskemik. Di Indonesia, stroke menjadi pembunuh nomor 3 dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pengetahuan, sikap, dan perilaku mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang faktor resiko penyakit serebrovaskular terhadap kejadian stroke iskemik. Teori. Stroke adalah suatu sindrom klinis dengan gejala berupa gangguan fungsi otak secara lokal atau global yang dapat menimbulkan kematian atau kelalaian yang menetap lebih dari 24 jam tanpa penyebab lain kecuali gangguan vaskuler. Stroke ada dua macam yaitu stroke iskemik atau stroke non-hemoragik dan stroke pendarahan atau stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi jika aliran darah ke otak tersumbat dan merupakan jenis stroke yang lebih banyak terjadi. Kurang lebih 80% kasus stroke adalah stroke iskemik. Metode penelitian. Desain penelitian adalah kasus kontrol dengan 30 pasien stroke iskemik sebagai kasus dan 30 pasien bukan stroke dengan satu atau lebih faktor risiko stroke sebagai kontrol yang datang ke poliklinik saraf dan penyakit dalam RSUP Dr. Karyadi Semarang selama bulan Mei sampai Juli 2010. Semua sampel dilakukan pengukuran pengetahuan, sikap, dan perilaku dan menggunakan kuesioner. Data dideskripsikan dalam bentuk tabel, dianalisis dengan uji chi-square menggunakan SPSS for Windows 15.0. Hasil uji chi-square antara variabel pada penelitian ini menunjukkan nilai P lebih dari 0,05 CL 95% dan power 80% yang berarti bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang faktor risiko penyakit serebrovaskular terhadap kejadian stroke iskemik. Kesimpulan, tidak ada hubungan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang resiko penyakit serebrovaskular dengan kejadian stroke iskemik. Nomor 3, dukungan keluarga pasien stroke di ruang saraf RSUP Dr. Karyadi Semarang. Masalah data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 mencatat bahwa kasus tertinggi stroke terdapat di Kota Semarang yaitu sebesar 4.516 atau 17,36% dibanding dengan jumlah keseluruhan kasus di
stroke di kota lain. Pada pasien stroke, dukungan keluarga berperan sangat penting untuk membantu dalam proses penyembuhan dan rehabilitasi pasien yang seringkali membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan dukungan penuh keluarga. Teori. Stroke adalah gangguan fungsional otak vokal maupun global yang bersifat akut karena penyakit pembuluh darah otak dengan tanda dan gejala sesuai bagian otak yang terkena. Serangan stroke terjadi tanpa peringatan dan dapat sembuh secara sempurna atau sembuh dengan cacat atau bahkan berakibat kematian akibat gangguan aliran darah ke otak karena sumbatan pembuluh darah otak atau akibat pendarahan karena pencahayaan pembuluh darah otak. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data secara wawancara dengan pendekatan fenomenologi menggunakan strategi purposive sampling. Kriteria inklusi adalah keluarga yang menunggu penderita stroke di bangsal saraf RSUP Dr. Karyadi Semarang. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2010. Analisis data secara konsen analis. Hasil. Jumlah responden sebanyak 5 orang terdiri dari 2 laki-laki dan 3 wanita. Semua responden merupakan istri atau suami dari penderita stroke yang dirawat di bangsal saraf RSUD Dr. Karyadi. Anggota keluarga mampu memberikan berbagai bentuk dukungan kepada penderita stroke, yaitu dukungan informasional, dukungan emosional, dukungan instrumental, dan dukungan penghargaan. Kesimpulan. Dukungan yang diberikan keluarga berupa dukungan informasional, dukungan emosional, dukungan instrumental, dan dukungan penghargaan. Yang keempat, hubungan antara tekanan darah dengan keparahan stroke menggunakan National Institute Health Stroke Scale. Masalah. Stroke merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan tingkat kematian dan disabilitas yang tinggi. Sebesar 75% dari faktor risiko stroke adalah hipertensi. Peningkatan tekanan darah merupakan pemicu terbanyak terjadinya penyakit stroke. Peningkatan risiko stroke terjadi seiring dengan peningkatan tekanan darah. Tekanan darah tinggi meningkatkan risiko 3 kali lipat kejadian stroke. Tekanan darah yang tinggi merupakan faktor risiko utama terjadinya stroke dan penyakit jantung di dunia. Tingginya tekanan intraluminal akan menyebabkan perubahan yang luas di endontel dan fungsi otot polos di arteri intracerebral. Kerusakan endontel dan perubahan interaksi sel darah endostel dapat menimbulkan trombus. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan rancangan cross-seksional. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara konsumtif non-random sampling pada data rekam medik pasien stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional RSPON. Pengambilan data menggunakan data sekunder. NIHSS merupakan skala penilaian valid yang dapat dipercaya dan efisien untuk mengukur derajat neurologis pasien selama stroke akut dan mengukur hasil keluaran klinis setelah terapi. Analisis data dilakukan secara uniparipat dan bivaripat dengan uji korelasi Spearman. Hasil. Terdapat hubungan antara tekanan darah sistolik P0,01 dan tekanan darah diastolik P0,004 dengan tingkat keparahan stroke. Kesimpulan. Terdapat hubungan antara tekanan darah dan keparahan stroke menggunakan NIHSS pada pasien stroke yang dirawat di RSPON. Yang kelima, pasca serangan stroke dengan gejala sisa. Insiden stroke di Indonesia semakin lama semakin menurun, tetapi prevalensi rate-nya semakin naik. Ini menunjukkan bahwa jumlah kasus stroke lama per tahun semakin meningkat. Dengan demikian, berarti penderita cacat akibat stroke semakin banyak sehingga fungsi rehabilitasinya semakin penting. Supraptiningsih, DKK 2002. Teori. Stroke dapat diartikan sebagai setiap kerusakan otak sistem saraf pusat yang disebabkan oleh kelainan atau abnormalitas pembuluh darah. Istilah stroke selalu digunakan bila gejala-gejalanya timbul secara akut. Sementara istilah cerebrovascular disease digunakan secara lebih umum dan tidak berkaitan dengan waktu terjadinya kerusakan otak. Sugianto 2001. Metode penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian eksploratif, yaitu untuk menggali informasi yang berkaitan dengan peran sistem keluarga yang tepat pada pasca
pada penderita pasca stroke. Subjek adalah 5 keluarga yang terlibat perawatan penderita pasca stroke di Desa Tumiang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan aktivitas sehari-hari, pola komunikasi, aktivitas kerja, hubungan sosial, istirahat, dan rekreasi, serta kondisi psikologi pada penderita dan keluarga pasca stroke. Aspek-aspek tersebut merupakan indikator atau ukuran yang menunjukkan adanya penurunan kualitas hidup pada penderita dan keluarga pasca stroke. Kondisi kecacatan akan menimbulkan ketergantungan pada anggota keluarga yang lain sehingga menghambat aktivitas sehari-hari. Keluarga sebagai unit terdekat akan merasakan dampak serangan stroke sehingga perlu menyesuaikan diri dengan kondisi penderita. Kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan aktivitas sehari-hari, pola komunikasi, aktivitas kerja, hubungan sosial, istirahat, dan rekreasi, serta kondisi psikologi pada penderita dan keluarga pasca stroke. Demikian materi yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.